Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi melakukan sebuah praktikum yang berjudul yaitu menguji kelayakan air dengan menggunakan air teh. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Saya pribadi bernama Mira Ulfa dan 4 kawan saya bernama Rizka Rahmayani, Ayuda Yasrah, Ulfa Kinanti, dan Nadia Safira. Adapun alat-alat yang sering digunakan di dalam laboratorium, di antaranya ada lampu ukur, gelas kimia, beker gelas, ada pH-meter, dan lain-lain. Jadi selanjutnya akan dijelaskan fungsi-fungsi daripada alat-alat tersebut. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pH-meter. pH-meter adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu lautan. Sebuah pH-meter terdiri dari elektrode atau prob pengukur yang langsung terhubung ke sebuah alat elektronik yang menampilkan atau memunculkan pH. pH-meter selain berfungsi untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu lautan, pH-meter juga biasanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui kesuburan tanah. pH-meter terbagi dua, yaitu pH-meter air dan pH-meter tanah. Cara penggunaan pH-meter pertama, hidupkan pH-meter, bersihkan elektrode dan prob, dan letakkan larutan buffer pada 7,01. Alat yang paling sering digunakan di dalam laboratorium itu adalah lampu ukur. Alat ini sangat penting, terutama dalam hal pembuatan dan pengenceran suatu lautan. Ukur ini terbuat dari bahan dasar kaca yang tidak boleh dipanaskan. Mengapa? Karena untuk menghindari terjadinya pengelayan yang dapat mengakibatkan keakuratan dari lampu ukur itu sendiri berkurang sehingga tidak dapat digunakan. Ukuran dari lampu ukur bervariasi, mulai dari ukuran yang kecil 5 ml, 10 ml, dan 25 ml, hingga ukuran yang besar 2 liter dan 5 liter. Fungsi dari lampu ukur sendiri yaitu yang pertama, untuk pengenceran suatu larutan. Yang kedua, untuk pembuatan suatu larutan. Akan lampu ukur, langkah-langkahnya. Masukkan sampel yang ingin diencerkan ke dalam lampu ukur. Kemudian, tambahkan air Aquades ke dalam lampu ukur hingga tanda batas. Kemudian, kocok larutan hingga larutan tercampur merata. Larutan sudah siap digunakan. Masukkan larutan tersebut ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai.
menggunakan wadah yang berbentuk silinder dengan dasar atas memiliki moncong atau paru kecil. Fungsi dari moncong tersebut yaitu untuk menuangkan cairan agar tidak tumpah. Gelas kimia biasanya terbuat dari bahan borosilikat. Bahan borosilikat tahan terhadap suhu hingga 200 derajat Celcius. Ada juga yang terbuat dari plastik, semisal polyetilen, polipropilena, atau PTFE. Dan juga ada yang terbuat dari logam, semisal stainless steel atau aluminium. Halnya dengan labu ukur, gelas beker juga dilengkapi oleh garis-garis skala untuk menunjukkan volume dan ukuran yang beragam. Ada 3 fungsi utama beker gelas. Yang pertama, yaitu untuk mengukur volume atau larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang kedua, digunakan sebagai wadah untuk menyimpan atau membuat larutan. Yang ketiga, untuk memanaskan bahan di atas hot pan. Ada jenis-jenis gelas beker. Jenis gelas beker yang pertama yaitu gelas kimia liquid. Gelas jenis ini adalah gelas yang sering kita jumpai di laboratorium. Gelas liquid berbentuk standar, yaitu dengan tinggi agak rendah 1,4 diameter dan dilengkapi dengan paru atau moncong yang berfungsi sebagai corong. Yang kedua, gelas kimia Berzelius. Gelas beker tipe Berzelius dapat digunakan untuk filtrasi dengan tinggi sekitar 2 kali diameternya. Gelas kimia datar. Biasanya gelas ini digunakan untuk melakukan kristalisasi. Namun bisa pula dipakai sebagai wadah dalam hot pan. Gelas ini tak mempunyai skala datar. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini adalah banyak bahan-bahan yang digunakan dalam proses praktikum di laboratorium. Nah, saya akan menyimpulkan 3 bahan yang disebutkan teman saya di atas. Pertama ada pH meter. pH meter berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi derajat keasaman atau kebasahan suatu larutan yang disebut pH. Kemudian ada beker gelas atau gelas ukur yang berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan larutan dan juga untuk pengukuran larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Labu ukur berfungsi sebagai wadah atau tempat pencampuran dan tempat pengeceran larutan. Kemudian, sekian praktikum dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.